Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our channel TMH Publishing. Sahabat publishing dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan terbaik, mulia dan bahagia. Selamat datang kepada Mbak Elin sebagai Kepsek Aklit TMH Publishing. Bagaimana kabarnya, Mbak? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah. Oke, pada kesempatan hari ini TMH akan coba untuk menjawab beberapa pertanyaan untuk event yang akan datang itu yang ada di bulan Ramadan. Gitu ya, Mbak Elin? Oke, kira-kira kemarin sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan oleh teman-teman di grup. Jadi nanti kita akan coba bahas agar teman-teman lebih mudah untuk memahami. Barangkali nanti ada yang diulang-ulang ya, biar biar sekalian jawaban ya. Oke, mungkin langsung aja Mbak Elin ya. Oke, siap. Oke, jadi pertanyaan pertama. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat TMH semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu untuk kegiatan Ramadan ini di TMH akan menyelenggarakan kegiatan dengan tema Ramadan Produktif Sebulan Terbit Jadi Buku. Ya, kita akan membantu teman-teman yang ingin menerbitkan buku baik secara solo atau secara antologi dengan beberapa teman. Di event Ramadan ini sangat pas dan cocok sekali untuk memulainya, sebulan bisa terbit jadi buku. Nah, temanya itu adalah berkarya lebih baik, produktif, dan berkualitas. Jadi tidak harus terkait dengan Ramadan. Intinya kita tetap berkarya di bulan Ramadan ini, bebas, jenis tulisannya boleh cerpen, cerita bersambung, puisi, quote, ataupun pantun, atau bisa juga artikel. Termasuk dari beberapa yang mungkin bukan muslim ya, mungkin yang tidak erat hubungannya dengan Ramadan ya, juga bisa mengikuti ya. Ya, betul sekali. Kemarin sesuai dengan pertanyaan dari Bu Endang Puspawati, apakah ini khusus untuk Ramadan? Tidak. Jadi kita akan merangkul semua teman-teman sahabat di TMH, apapun tulisannya boleh, hanya saja waktunya dilakukan pada bulan Ramadan. Oke, kita akan masuk ke pertanyaan. Yang pertama, Mbak, misal kalau ikutnya cerpen harus posting 25 cerpen atau bisa dibuat satu cerpen untuk diposting selama 2 hari. Nah, satu cerpen itu misal kita anggap sebanyak 2000 kata. Jika diposting 2000 kata semuanya di sebuah platform media sosial misalnya Facebook, tentu saja pembaca akan merasa bosan dan tidak nyaman untuk membaca secara keseluruhan ya. Jadi bisa disiasati nanti teman-teman 2000 kata itu bisa dibagi misal menjadi 4 hari. Selama 1 hari nanti bisa diposting sebanyak 500 kata, besok 500 kata dan seterusnya sampai satu cerpen itu selesai. Mungkin diambilnya itu yang kira-kira itu twistnya gitu ya, yang bikin penasaran gitu ya. Iya, atau bisa disiasati satu cerpen itu dari 2000 kata kita hanya posting 1000 kata atau 500 kata dan sisanya diselesaikan setelah jadi buku agar pembaca tetap penasaran. Jadi jawaban dari setiap cerpen itu nanti ada di buku. Betul, ya. Jadi kita semacam memberikan trailernya aja agar pembaca itu penasaran, oh kelanjutannya bagaimana, seperti itu. Oke. Oh ya, sebelum ini dilanjutkan untuk pertanyaan berikutnya. Bagaimana kalau kita jelaskan dulu nih, barangkali teman-teman ada yang belum tahu tentang event Ramadan itu sendiri apa gitu maksudnya. Event Ramadan ini sendiri tadi sedikit sudah dijelaskan ya. Iya, tentang apa saja maksudnya syarat dan ketentuannya. Nah, itu syarat dan ketentuan. Biar teman-teman tuh lebih jelas sebelum masuk ke pertanyaan. Oke, cara mengikuti event Ramadan Produktif Sebulan Terbit Jadi Buku ini, kita menyelenggarakannya selama 30 hari dimulai hari pertama puasa. Insya Allah jika melihat kalender itu tanggal 12 April sampai 12 Mei 2021. 12 April sampai 12 Mei. Tapi kita juga memberikan 2 pilihan, yaitu pilihan wajib selama 25 hari dan 5 harinya sunnah apabila sahabat mungkin sudah banyak urusan
menghadapi Lebaran ya, mungkin ada yang mau bikin kue-kue nastar dan sebagainya. Jadi kita beri kelonggaran selama 25 hari begitu. Selanjutnya, syaratnya apa? Syaratnya teman-teman hanya menyediakan tulisan yang harus diposting di media sosial Facebook atau di Instagram. Kemudian linknya nanti disetorkan ke grup agar teman-teman yang mengikuti juga bisa memantau tulisan teman-teman. Jadi nanti bisa saling dukung, memberikan like, komentar dan lain sebagainya agar teman-teman lebih semangat untuk terus berkarya. Jangan lupa kalau di Facebook tag akun Ranti Miracle dan Mela Ismerlinus Mila. Selanjutnya, yang tak kalah menarik adalah dari event ini TMH Publishing akan memberikan voucher terbit sebesar berapa Kak? Sebesar 50.000 ya. Jadi teman-teman nanti ketika mau menerbitkan selama bulan Mei sampai akhir Mei kami akan memberikan voucher berupa uang ya untuk biaya terbit ya. Jadi tidak bisa diuangkan. Jadi ketika teman-teman mau menerbitkan buku, nah nanti akan berlaku voucher itu sebesar 50.000 untuk mengurangi biaya penerbitannya gitu. Oke, selain voucher 50.000 juga nanti akan memberikan bonus lainnya, yaitu bisa berupa pembatas buku, pin atau gantungan kunci. Sahabat bisa memilih salah satunya, bukan begitu? Iya, betul, dan terbatas. Ya, terbatas ya. Jadi siapa cepat dia akan dapat. Nah, kemudian bagaimana cara menerbitkan naskahnya itu sendiri? Jadi naskahnya nanti bisa diterbitkan secara solo. Teman-teman hanya menerbitkan naskahnya sendiri. Misalnya cerpen berarti berkisar sekitar 20-25 cerpen. Kemudian apabila duet, nanti bisa teman-teman menerbitkan cerpen misalnya satu buku dua orang penulis, masing-masing bisa mengumpulkan 15 cerpen. Misal puisi bisa 4-5 orang, begitu pula dengan pantun atau quote. Karena kita menerima naskah sebanyak halamannya adalah 80 halaman A4 agar nantinya juga tidak terlalu tipis ya setelah menjadi buku. Bisa kita beri gambarannya Kak? Oke, ini ada beberapa contoh. Ini adalah Menanti Pelangi, buku dari Bu Puji Purwanti Anggarsi. Ini adalah kumpulan cerpen. Di sini ada sekitar 20 cerpen. 20 cerpen itu sendiri ketika menjadi buku, jumlah halamannya sekitar 114. 114 ini sudah ditambah kata-kata, daftar isi dan juga profil penulis. Jadi tidak terlalu tipis ya. Ini untuk 20 cerpen. Kemudian ini adalah kumpulan puisi karya Bu Dwi Juliastuti. Ini sekitar 60 halaman, jadi agak tipis ya. Bisa dilihat perbandingannya. Nah ini kalau tipis seperti ini sebenarnya kasihan biaya terbit. Biaya terbit sama aja ya. Iya, karena ya, minimal 80 halaman ya. Nanti di akhir itu akan jadi lebih mahal. Iya, kemudian juga bisa berbentuk novelet. Teman-teman bisa menulis berbentuk novelet seperti punya Bu Puji, Sekutum Asa Dalam Belanga. Ini ada 8 bab dengan jumlah halaman sekitar ada 104 halaman. Setelah jadi buku ya. Halaman A4-nya sekitar 80-an sekian. Sama 80 halaman A4 bisa seperti ini sama. Jadi tidak terlalu tebal, tidak terlalu tipis. Teman-teman bisa dari sekarang memprediksikan kira-kira minimal 80 halaman itu berapa cerpen yang dibutuhkan oleh teman-teman. Ya sebenarnya pertanyaan apa lagi tadi yang belum dijawab? Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Untuk nomor 1 sudah ya. Kita usahakan tidak menulis cerpen langsung tamat di media sosial. Kemudian yang kedua, berarti kita posting cerpennya boleh beda-beda setiap harinya ya Kak.
Boleh sekali. Jadi misalnya judul cerpen kita Ramadan Berkesan itu sejumlah 1000 kata, seperti yang tadi bisa diposting 500 kata dulu dan 500 kata disimpan. Setiap hari berganti judul cerpen juga itu lebih baik, dan tetap usahakan jangan sampai tamat. Bisa dipahami ya teman-teman ya? Sebenarnya sih bisa ya, kalau katakanlah 1 bulan ini 25 Hari. 25 hari dan 25 cerpen. Berarti setiap hari bisa memberikan share 1 judul, Betul. 1 cerpen kan? Hanya cerpen. beberapa kata saja seperti yang sudah disebutkan tadi di atas. Oke, lanjut. Mau tanya lagi, berarti tantangan ini harus konsisten. Jika menulis cerpen dari awal berarti harus cerpen terus ya, atau boleh berganti-ganti? Sebenarnya kalau mau berganti-ganti sesuai mood juga boleh. Hari ini nulis cerpen, 5 hari cerpen, 5 hari puisi, 5 hari quote. Tapi ketika terbit itu akan gimana ya? Ketika satu buku itu isinya ada cerpen, ada puisi. Ya, menurut teman-teman kira-kira value-nya di mana? Itu maksudnya kalau mau lebih fokus ke Cerpen. itu sebaiknya itu cerpen satu buku juga puisi. Tapi lagi-lagi balik lagi ke teman-teman. Betul. Jadi kita juga tidak memaksa teman-teman harus selama 25 hari itu harus menulis cerpen, harus menulis puisi, karena memang untuk menulis itu kan moodnya beda-beda ya. Jadi kita tidak memaksakan. Yang penting teman-teman selama Ramadan ini bisa menulis secara konsisten seperti itu. Selanjutnya, jika ada seseorang yang hendak mengikuti tantangan ini tetapi tidak memiliki akun Facebook, apakah harus membuatnya terlebih dahulu hanya untuk mengikuti? Jika ada niat, pastinya apapun jalannya itu bisa dilakukan. Boleh membuat Facebook, atau jika ada alasan yang syar'i tidak boleh memiliki media sosial, nanti teman-teman bisa mengirimkannya di grup WhatsApp. Jadi bebas. Dan nanti semua teman-teman yang ada di dalam grup boleh saling komentar. Seperti itu ya. Lanjut. Pertanyaan berikutnya. Kak, apakah untuk mengikuti event Ramadan produktif ini kita harus mencari partner seperti event sebelumnya? Untuk mengikuti event Ramadan ini sebaiknya individual saja, karena untuk mengukur kemampuan dan kekonsistensian kita dalam menulis selama bulan Ramadan. Masalah nantinya teman-teman ingin menerbitkan karyanya bersama-sama dengan yang lainnya itu sah-sah saja, seperti itu ya. Oke, cukup. Mungkin ada pertanyaan yang ingin ditambahkan, Bos? Enggak, nanti untuk teman-teman yang belum dapat linknya untuk masuk ke grup, nanti akan ada di deskripsi ya. Nanti di YouTube nanti kita akan cantumkan deskripsinya agar teman-teman bisa langsung join di grup untuk event Ramadan ini. Oke, mungkin ada yang masih bertanya, apakah event ini akan ditarik biaya dan khusus untuk member TMH Publishing? Jawabannya adalah event ini gratis dan terbuka untuk umum. Jadi siapa saja boleh, mau mulai dari anak-anak sampai dewasa silakan. Mau menulis cerita anak, pantun, puisi dan lain sebagainya juga silakan. Sah-sah saja selama tulisan itu tidak mengandung unsur pornografi, kekerasan, dan sesuai dengan tata bahasa Indonesia yang baik. Seperti itu. Sepertinya cukup untuk info ini ya. Iya. Untuk info event di bulan Ramadan. Ada lagi yang barangkali Mbak Lili mau tambahkan? Intinya adalah tetaplah kita menulis dari hati agar sampai ke pembacanya juga di hati juga. Tetap semangat berliterasi, jangan jadikan Ramadan untuk bermalas-malasan. Semangat! Mbak Lili mau baca puisi? Oh, terima kasih. Mungkin dari Bu Bos saja yang akan membacakan puisinya ya. Mari kita dengarkan. Spesial. Sekedarnya saja karena ini tadi malam ya iseng-iseng ini menulis satu puisi. Judulnya adalah Campur Tangan Tuhan. Bebas, lepas, rentangkan tangan.
Rasakan kelembutan belayan alam. Nikmat senja bertabur cahaya. Hilangkan ragu, tumbuhkan rasa. Hangat jiwa bagai lentera. Rebahkan raga, lantunkan doa. Temukan aksara pengungkap dhamma, terangkai kata penuh makna. Bukan pena yang menoreh indah, namun gerak asta penentu arah. Jika kemustahilan menjadi nyata, di sanalah tangan Tuhan bekerja. Kebumen 10 April 2021. Ini pembacaannya penuh penghayatan ya, dan sangat spesial untuk sahabat TMH yang akan menjalani puasa Ramadan tahun 1442 Hijriah. Semoga sahabat semuanya tetap sehat, bahagia, dan tetap istiqomah berkarya di jalannya. Amin. So, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ke teman-teman. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.